Nah, itu tandanya dia rusak. Terlalu panas biasanya kalau seperti itu. Bentar. Sudah mendidih? Nah, ini saya sedikit kenain uapnya aja. Jadi dia nggak sampai benar-benar kena di coklatnya, kena di airnya. Ada juga kadang yang tanya, apa coklat itu dicairin pakai mentega ya? Saya bilang jangan. Karena kalau dia dicampur mentega, yang pertama rasanya dia beda. Nah, rasanya dia beda. Yang kedua, teksturnya dia juga beda. Dia teksturnya bukan cair lagi, tapi dia stiff. Dia stiff itu jadi seperti kayak mentega. Karena butter atau mentega untuk coklat itu beda. Bukan mentega kuning atau mentega putih yang biasa kita beli. Nah, karena dia beda sendiri. Karena kalau mau pakai mentega untuk coklat, dia itu menteganya kalau di suhu ruang dia keras banget. Dia keras banget kayak batu, tapi pada saat dicairin dia seperti air jatuhnya. Nah, biasanya kalau di toko bahan kue, kalau mau beli namanya coating fat. Nah, coating fat. Atau kalau mau yang enak, dia rasanya coklatnya malah makin enak, pakai aja cocoa butter. Ada ya. Kalau di Bali banyak, kemarin saya lihat juga banyak. Kalau di Surabaya ada susah carinya. Lu senyum gak jelas. Nah, seperti ini. Kangen water. Kalau pakai cocoa butter, hasil coklatnya dia pada saat dia dingin, dimakan dia sensasinya itu dingin. Jadi sensasinya dingin tapi dia lumernya cepet. Jadi kayak makan silver queen ya. Nah, dia lelenya lebih enak, kerasnya juga lebih keras daripada coklat kompon. Nah, dia udah sedikit leleh seperti ini. Sebenarnya kalau udah tahu tekniknya, dia lebih gampang. Nah, saya akan jelasin. Di sini saya ada cetakan pralin. Sebenarnya kalau ngomong cetakan pralin itu ada 3. Yang pertama dari plastik seperti ini. Yang satunya dari silikon, ya kan, silikon. Yang kedua dari akrilik. Nah, dia bahannya keras. Jadi pas dijatuhin dia pasti kayak kaca seperti itu, dia bening. Nah, ada 3. Kalau ngomong yang lebih bagus pasti yang akrilik. Karena dia benar-benar kokoh. Setelah itu kalau ngeratain lebih gampang. Karena dia kokoh. Kalau ini kita ratain, dia pasti ntar ada bengkok-bengkok dan jatuh kemana-mana ya kan. Nah, kalau pakai silikon dia harus ada tatakannya di bawah. Karena silikon kita tahu sendiri kalau kita angkat dia lemes ya kan. Nah, itu lebih susah. Yang ketiga yang plastik seperti ini. Kalau plastik seperti ini umum ya, banyak kan kalau beli di mana-mana ya kan. Nah, lebih gampang. Dan jangan sampai ketuker cetakan pralin sama cetakan es batu atau puding. Tahu ya? Kalau salah, fatal. Karena kalau kita pakai cetakan es batu atau cetakan puding, mau dikeluarin model apapun dia nggak bakal keluar. Mau dikagetin pun dia nggak bakal keluar, beneran. Karena kalau cetakan pralin atau puding, dia itu bahannya plastik keras. Ya kan, plastik keras. Kalau plastik keras, kita mau hentak kayak gimana pun, dia nggak mungkin keluar. Karena biasanya kalau pralin seperti ini, dia udah siap atau ready untuk dikeluarin. Paling nggak kita harus pencet sedikit di bagian bawah untuk keluar. Nah, kalau udah berkali-kali dipakai ya, biasanya kita pencet sedikit di belakang. Tapi kalau baru seperti ini, dibalik aja dia udah lepas sendiri. Dan juga problemnya kalau bikin pralin seperti ini, coklatnya dia nggak mengkilat.
Padahal kita tahu sendiri kalau di foto atau di Instagram, ya kan, pralin lapisan luarnya dia benar-benar mengkilat, ya kan? Ada sampai dia itu bisa dibuat ngaca macam-macam, dibuat model-model dia mengkilat. Tapi kita buat kok nggak mengkilat, ya kan? Nah, itu sebenarnya salahnya ada pada suhu dari coklatnya. Suhu dari coklat yang bagus itu dia nggak boleh benar-benar masih panas. Apa? Jadi dia benar-benar panas, dimasukin sini, Oh, yang dia pasti bakal pudar atau dia bakal ngedop, warnanya nggak bakal bisa mengkilat. Nah, kalau dia suhunya pas atau suhu tubuh kita dimasukin sini, dia bakal mengkilat bagus. Itu aja sebenarnya tekniknya. Caranya, nah ini saya lanjutin aja dari tadi yang coklat putihnya. Nah, ini udah cair, tapi dia masih ada gumpalan sedikit-sedikit seperti ini. Jadi masih ada bintik-bintik ya. Saya keluarin, saya nggak pakai airnya lagi. Saya aduk sampai dia benar-benar cair semua. Boleh pakai spatula, kalau mau yang lebih enak lagi boleh pakai balon whisk. layarnya begede. Balon whisk lebih cepat. Kreditnya lebih lama kok. Please kredit sombong. Nah, dia udah cair seperti ini. Nah, biasanya bikin coklat seperti ini ya, ya kan? Iya. Nah, kalau seperti ini, jatuhnya seperti ini, Bisa bagus gitu ya? dia bagus. Walaupun dibiarin, dia bekunya lama. Nah, kita bisa pakai lagi. Kita nggak perlu ditaruh di atas air lagi. Apalagi suhu di Bali ini lumayan hangat-hangat ya, lumayan hangat ya. Lumayan hangat, jadi dia lebih tahan untuk cairnya. Nah, seperti ini. Nah, kalau mau dibuat untuk pralin, dia harus dites dulu. Jadi setelah tadi saya cairin, kita harus tes dulu. Nah, kalau ini dia masih terlalu panas. Jadi pertama kita tes pakai tangan dulu. Kalau tangan kita masih kerasa dia panas, jangan dicetak dulu. Jadi dibiarin dulu sampai dia suhu ruang. Atau cara kedua, dia masih terasa panas, siapin coklat putih yang lain, potong-potong kecil, masukin. Biar suhunya dia langsung turun. Kita langsung bisa buat. Nah, jadi kita nggak perlu nunggu lama lagi. Nah, kalau seandainya dia kita merasa udah cocok lah, panasnya udah cocok, tapi kita belum yakin, taruh di bawah bibir. Nah, di bawah bibir ini tuh, karena bibir kita sensitif ya, apalagi di bawah bibir, ini sensitif. Jadi kalau dia kena panas dikit, kita kerasa. Ini untuk paling ibu yang bawah. tangannya udah kapalan ya. Udah nggak ngerasain dimasukin tangannya 5 juga nggak kerasa panas ya. Taruh aja di bawah bibir, nggak apa-apa. Bener aja jempol. Kebanyakan cuci. Sebar di grup. Masih panas, saya tambahin coklat aja. Kacau. Kalau nambahin coklat, jangan segede-gede gini dimasukin. PR lagi ntar jadinya. Dicairin lagi, panas lagi, ya kan? Kalau bisa dipotong benar-benar kecil. Gampang motongnya. Iyalah, kan milky gitu. Nah, sekecil ini. Atau kalau bisa dicincang, yang biasa cincang bawang, ya kan? Cincang aja. Kulkas ya? Enggak. Kalau atas? Mau pos. Mendingnya Bunganya apa? mendingnya marketingnya gitu ya. Dapat tambahan. Jadi coklat yang bagus kalau kita buat dia itu harus suhu tubuh kita. Jadi pada saat kita pegang kita nggak ngerasa panas lagi, tapi coklatnya dia masih cair. Nah itu yang bagus.
Kalau dia di suhu tubuh kita dia udah nggak panas, tapi dia udah beku, nah itu cairin lagi bu, dia udah kedinginan berarti ya kan, udah lebih dingin. Dan kalau main coklat paling Thrill. bagus suhu ruangannya dia sedikit lebih dingin. Karena kalau coklat seperti ini, kalau coklat kompon ya, handlingnya paling cepat kalau dia suhunya ada dingin. Ada yang tanyain sampai sini? Enggak. Jelas? Jelas apa belas? Nggak tahu apa-apa nih. Ya. Ya, saya Sri Rahayu. Maaf nih, Pak, tadi datanya